aku nggak tahu seberapa parah rasisme ini sebenarnya di Amerika gitu kan. Beberapa waktu yang lalu, aku minta followers aku di Instagram yang belum pernah ke Amerika untuk memberikan asumsinya tentang Amerika. Apa sih yang ada di pikiran kamu tentang Amerika? Dari banyaknya jawaban yang masuk, aku kumpulkan jawaban-jawaban terbanyak. Dan hari ini aku akan bacakan asumsi-asumsi kalian, sekaligus aku akan coba untuk clarify apakah asumsi kamu itu benar atau salah, berdasarkan research yang aku lakukan. Yes, I read a lot prior to making this video. Asumsi terbanyak tentang Amerika adalah Amerika itu bebas. Apa betul Amerika itu bebas? Bebas yang seperti apa sih? Pertama, coba kita lihat definisi dari free country. Menurut Cambridge Dictionary, sebuah negara di mana pemerintah tidak mengontrol apa yang dikatakan dan dilakukan oleh masyarakat untuk alasan-alasan politik, dan di mana masyarakat bisa mengekspresikan opini mereka tanpa dihukum. Itu adalah definisi dari free country. Amerika punya freedom of speech, freedom of press, freedom of religion, freedom of expression yang diatur dalam undang-undang konstitusi. Gay marriage juga legal di Amerika. Jadi dalam hal itu, Amerika memenuhi kategori sebagai sebuah free country. Tapi menurut penelitian yang dilakukan oleh Seattle Institutes yang berjudul The Human Freedom Index, kategori sebuah free country bukan hanya soal kebebasan berpendapat dan beragama saja, melainkan juga kebebasan ekonomi, kebebasan individu akan keamanan, kebebasan untuk bisa keluar dari negara tersebut, dan sebagainya. So, it's more complex. Dalam penelitian itu, mereka membuat sebuah ranking negara-negara mana saja yang dianggap the most free country sampai dengan negara-negara yang dianggap the least free country. Dan di dalam ranking tersebut, Amerika bahkan tidak ada di 10 besar. Tahun 2020, Amerika berada pada urutan ke-17. Jadi, Amerika bukan negara yang paling bebas di dunia, menurut penelitian itu. Amerika nomor 17, guys. Yang nomor 1 itu ternyata New Zealand. Kenapa? Mainly karena faktor kebebasan ekonomi Amerika yang masih kalah dibandingkan dengan negara-negara seperti New Zealand, Australia, bahkan Hong Kong. Pajak di Amerika mahal. Izin untuk dagang atau buka bisnis di Amerika itu nggak mudah gitu. Jadi masih sulit untuk orang-orang buka bisnis sendiri di sini. Karena faktor kebebasan ekonomi tersebut menjadikan Amerika bukan negara yang paling bebas di dunia. So yes, the United States is a free country, tapi bukan the most free country in the world. Aku akan taruh link untuk penelitian dari institut tersebut di description box kalau kalian mau baca lebih lanjut ya. Asumsi terpopuler berikutnya adalah orang-orang Amerika itu individualistis. I can say this is true menurut pengalaman aku selama tinggal di sini ya. Seperti budaya negara-negara barat pada umumnya, budaya masyarakat Amerika adalah budaya individualistik yang cenderung mementingkan kepentingan individu di atas kepentingan kelompok, kebalikan dari budaya kolektif. Budaya individualistik berorientasi kepada diri sendiri, fokus kepada menjadi independen dibandingkan mengidentifikasi dengan mentalitas kelompok. Itu sebabnya, trait yang terlihat pada kebanyakan orang-orang Amerika adalah ya, jadi kesan yang nampak itu orang Amerika tuh cuek-cuek, nggak suka ngurusin urusan orang lain. Ya, ini karena budaya individualistik ini, guys. Contohnya, anak Amerika yang udah umur 18 tahun akan ada pressure untuk meninggalkan rumah orang tuanya untuk menjadi mandiri, ya. Kemudian, di sini orang-orang tua umur 70 tahun itu masih nyetir kemana-mana sendiri, guys. Setelah pensiun, banyak yang masih kerja sampingan. Jadi di sini enaknya ya, persyaratan kerja itu nggak ada batasan umur. Jadi kalau dia memang bisa melakukan pekerjaan itu, berapapun umurnya itu nggak masalah kalau di sini, guys. Jadi orang-orang tua di sini itu setelah pensiun pun mereka biasa itu masih kayak kerja-kerja sampingan di toko kayak gitu loh.
Terus kalau udah tua banget nih ya, banyak dari mereka yang memilih untuk tinggal di panti jompo. Dan ini kebanyakan adalah pilihan karena mereka nggak mau ngerepotin keluarganya. However, meskipun budaya Amerika itu individualistik, bukan berarti orang Amerika itu nggak ramah loh. Justru orang-orang Amerika itu ramah banget guys. Mereka itu suka basa-basi sama orang asing. Jadi kalau misalnya kayak di supermarket gitu ya, lagi ngantri di kasir gitu, ada aja yang ngajak ngobrol. Atau di jalanan gitu, di komplek perumahan gitu, nggak kenal juga mereka akan say hello. Asumsi berikutnya, Amerika adalah negara adidaya. Google, what is the most powerful country in the world? United States. U.S. News describes the U.S. as the world's most dominant economic and military power. Menurut USA News, Amerika yang dianggap sebagai negara paling kuat memiliki ekonomi dan anggaran militer terbesar di dunia, menghabiskan lebih dari 600 juta dolar untuk perangkat keras dan personel militer pada tahun 2018. Asumsi berikutnya, orang-orang Amerika itu open-minded. Ini susah nyari datanya guys. Jadi belum ada survei untuk mencari tahu berapa persen orang Amerika yang open-minded. However, ketika kita bicara tentang open-mindedness, ini erat kaitannya dengan toleransi. Semakin open-minded seseorang, biasanya semakin toleran dia. Now, apakah Amerika adalah the most tolerant country in the world? Tidak, Amerika bukan the most tolerant country in the world. Dari data sebuah website bernama MoveHub, Amerika tidak masuk ke dalam 10 besar the most socially liberal countries. Tahun 2017, Amerika berada pada urutan ke-21, masih kalah dengan negara-negara di Eropa. Metode penelitian mereka adalah dengan melihat data tingkat toleransi terhadap agama, LGBTQ community, kebebasan berekspresi, toleransi terhadap kesetaraan gender dalam hal pekerjaan, dan Amerika dianggap kurang dalam hal kesetaraan gender, dalam hal pendidikan dan pekerjaan. Makanya Amerika berada di urutan ke-21. Meskipun Amerika dinilai progresif dalam hal-hal lainnya, tapi dalam hal kesetaraan gender di bidang pekerjaan dan pendidikan ini, itu masih kalah dengan negara-negara di Eropa. Jadi sumber-sumber informasi di video ini, linknya akan aku taruh di description box ya, kalau kalian mau baca lebih lanjut. So, my personal opinion tentang open-mindedness ini ya. Aku tinggalnya di California ya. California adalah salah satu state yang liberal, salah satu state yang terbuka dan diverse. Aku merasa orang-orang California itu sangat terbuka terhadap perbedaan. Perbedaan budaya, perbedaan agama, perbedaan identitas gender, perbedaan orientasi seksual, dan semuanya. Aku merasa orang-orang California sangat open-minded menurut aku. Aku besar di lingkungan yang cukup konservatif. Jadi ketika aku datang ke Amerika, I met the people, I learned about the regulations. Menurut aku, hukum di Amerika sangat open-minded. However, meskipun hukum di Amerika cukup open-minded, tetap aja ada orang-orang yang tidak open-minded. Jadi, hukum dengan orang-orang itu beda ya. Jadi, nggak mesti orang-orang itu mengikuti atau setuju dengan hukum yang ada gitu. Contohnya, sudah ada hukum yang mengatur tentang kebebasan beragama. Tapi, tetap ada aja segelintir orang-orang yang melakukan diskriminasi terhadap agama tertentu misalnya. Ya hukumnya open-minded, tapi orang-orangnya ada aja yang nggak open-minded gitu guys. And that brings us to the next assumption, yaitu Amerika itu rasis. Ternyata cukup banyak dari kalian yang berasumsi bahwa Amerika itu rasis. Apakah betul Amerika itu negara yang rasis? Sejak kejadian George Floyd kemarin, Amerika memang mendapatkan kesan negara yang sangat rasis terhadap warga kulit hitam ya.
Aku juga penasaran apa benar Amerika ini negara yang sangat rasis, karena aku sendiri belum pernah mengalami yang namanya rasisme di sini. Aku nggak tahu seberapa parah rasisme ini sebenarnya di Amerika gitu kan. So I did my research dan aku menemukan data dari World Population Review, ya ini versi mereka ya, versi World Population Review. Dia ada list the most racist countries versi mereka, dan thank God Amerika tidak ada di dalam daftar tersebut. Jadi list ini dibuat berdasarkan questionnaire. Jadi pertanyaan di questionnaire itu semacam apakah kamu pernah mengalami yang namanya rasisme, atau apakah kamu memilih untuk punya tetangga dengan warna kulit yang sama gitu. Jadi berdasarkan jawaban-jawaban tersebut di berbagai negara ya, akhirnya dibentuk daftar kayak ranking gitu, negara mana yang paling rasis dan negara mana yang paling tidak rasis gitu kan. Linknya ada di description box ya kalau kalian mau baca. So ya, Amerika nggak ada di daftar tersebut. Tapi aku percaya rasisme itu terjadi di Amerika. Karena every now and then aku akan baca di berita gitu kan tentang kasus-kasus rasisme gitu ya. Tapi yang aku pelajari di Amerika guys, ketika ada kejadian rasis atau diskriminasi, orang-orang Amerika itu berani speak up guys. Jadi mereka nggak diem-diem pasrah aja gitu loh. Jadi karena mereka speak up, langsung heboh. Dan kalian tahu sendiri the power of Hollywood celebrities. Kalau sampai Hollywood celebrity udah angkat bicara tentang sebuah kasus rasisme atau diskriminasi, pasti langsung heboh sampai ke seluruh dunia. Dan itu yang terjadi dengan George Floyd kemarin kan, langsung heboh, langsung sampai ke seluruh dunia gitu. Karena semua orang speak up gitu. Dan biasanya kalau sudah heboh begitu, orang yang melakukan rasisme itu akan dikenakan sanksi. Contohnya kasus Amy Cooper di New York, itu kejadiannya hampir barengan sama kejadian George Floyd ya. She was being racist to a black man gitu di park. Dan si bapak-bapak ini somehow dia bisa merekam kejadian itu. And di video itu clearly si Amy Cooper ini was being racist to him. Cuman diingetin untuk ngikat anjingnya, tapi she freaked out gitu loh, kayak seolah-olah mau dirampok apa-apa gitu. Terus video itu jadi viral dan akhirnya Amy Cooper ini mendapatkan sanksi, dia diadili, dia juga dipecat dari pekerjaannya. So ya, jadi kalau sampai ada kejadian rasis yang viral, yang sampai heboh, pasti yang kena hukuman adalah orang yang melakukan rasisme itu gitu guys. Bayangkan aja kalau ada kejadian rasis dan diskriminasi, terus orang-orangnya diam-diam aja, nggak speak up. Pasti kelihatannya itu negara damai-damai aja, nggak ada rasisme gitu ya. Jadi menurut aku yang membuat Amerika itu kesannya kayak negara paling rasis karena orang-orangnya speak up. What do you think? Asumsi berikutnya dan yang terakhir, orang Amerika itu kaya-kaya. Oke, yang jelas tidak semua orang Amerika itu kaya, guys. Sekarang kita lihat data aja. Ada berapa persen penduduk Amerika yang dianggap miliuner? Definisi miliuner di sini adalah orang-orang yang penghasilannya minimal 1 juta dolar per tahun. Kasarannya mungkin jatuhnya sekitar 1 M rupiah per bulan. Jadi orang-orang Amerika yang dianggap miliuner itu cuma. Sedangkan yang hidup di bawah garis kemiskinan adalah 9,2%. Jadi di Amerika dianggap miskin apabila penghasilan per tahunnya itu di bawah 26.000 dolar per tahun ya. Jadi kalau dirupiahkan kira-kira sekitar 28 juta rupiah per bulan. 28 juta rupiah per bulan di Amerika itu dianggap miskin guys. Nah sisanya itu adalah orang-orang middle class. Jadi kebanyakan orang-orang Amerika itu orang-orang middle class guys, bukan miliuner dan bukan yang miskin-miskin banget gitu ya. Jadi ya middle class yang sedang-sedang aja gitu. Orang-orang middle class Amerika kalau mereka berkunjung ke negara berkembang seperti Indonesia misalnya, mereka akan terlihat seperti
sangat kaya raya. Karena biaya hidup di Indonesia lebih murah ya. Harga makanan restoran bintang 5 di Indonesia itu sama dengan harga makanan standar di Amerika, guys. Kalau di California ya, harga makanan warung itu sekitar let's say $10 lah. $10 itu berapa? 140.000. Itu kalau di Indonesia sudah bisa makan di restoran bintang 5 ya. Jadi itu sebabnya orang Amerika yang berkunjung ke Indonesia itu kelihatannya gaya hidupnya kayak orang kaya gitu. Padahal di negaranya itu ya middle class gitu, bukan miliuner gitu. Middle class itu ya sedengan lah, sedang-sedang aja gitu. Oke, so that's all for today's video guys. Kalau menurut kalian video ini informatif, jangan lupa di-share ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!